Kurelakan surga untuk maduku. Part 6. Kenyataan. Aku mengerjapkan mata. Nampak bayangan plafon berwarna putih. Kembali kututup mata. Sepertinya aku sedang bermimpi. Sayup-sayup ku dengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Dari suaranya aku tersenyum. Pasti Mas Ridwan. Lelaki halalku itu memang paling suka mengaji. Apalagi kalau sedang menunggu waktu sholat subuh. Aku tertengun, kembali kubuka mata. Cahaya lampu yang terang kembali membuatku harus mengerjapkan mataku berkali-kali. Berusaha untuk beradaptasi dengan cahaya yang ada di ruangan itu. Berangsur-angsur penglihatanku telah kembali. Aku mengedarkan pandangan. Aku di mana? Tanyaku sambil berusaha bangkit. Oh, teriakku. Nyeri terasa menjalar dari perutku. Mas Ridwan berhenti memurojaah hafalan. Dia gegas mendekat ke arahku. Mau kemana sayang? Jangan bergerak dulu, ujar Mas Ridwan. Nampak dari caranya memandang terlihat rasa khawatir. Mas, aku kenapa? Perutku kok sakit? Tanyaku. Ku tatap lekat mata elang lelakiku itu. Dia hanya terdiam. Ada embun di kelopak matanya. Hatiku kini gusar. Aku memegang perutku. Rasa nyeri yang menjalar kembali menyerang. Perutku seperti tebal. Ada beberapa lapisan. Aku kembali mengedarkan pandangan. Aku terkejut. Baru menyadari kalau ternyata di tanganku terpasang infus. Aku tiba-tiba menggigil. Mas Ridwan memegang tanganku, memanggil-manggil namaku, namun tak kuacukan. Ya Allah, aku kenapa? Lirihku. Aku menatap mata, mencoba menenangkan diri namun tak bisa, aku malah merasa sesak. Kembali kubuka mata. Ma, kamu gak kenapa-kenapa kan? Tanya Mas Ridwan. Kali ini kulihat embun yang sedari tadi menggantung telah jatuh membasahi pipinya. Suamiku bukan lelaki cengeng, tapi kenapa dia menangis? Mas, aku kenapa? Perutku kenapa? Tanyaku setengah memaksa. Mas akan cerita, tapi kamu janji gak bakalan histeris, ucap Mas Ridwan. Aku mengangguk. Ku tatap matanya menunggu penjelasan. Mas Ridwan menarik kursi yang tadi dia pakai mengaji. Dia mendekatkan kursi keranjang lalu duduk menghadap ke arahku. Dia menggenggam jari-jari tangan dan menciumnya berkali-kali. Maafkan Mas nggak punya pilihan lain. Ucapnya, suaranya bergetar menahan tangis yang sepertinya sudah lama ditahan. Kok minta maaf sih? Aku mau kamu cerita, bukan mau mendengar permintaan maafmu. Jawabku ketus. Mas Ridwan menunduk semakin dalam. Bahunya terguncang. Kali ini lelakiku betul-betul menangis. Maafkan Mas gak bisa menyelamatkan anak kita. Ucapannya bagai palu yang baru saja menghantam dadaku. Sesak yang sedari tadi kurasakan makin bertambah. Tidak, kamu bohong kan Mas? Kamu cuma mau ngerjain aku. Kayak yang waktu aku ulang tahun kan? Jawab Mas, tanyaku tanpa jeda. Kupukul bahunya berkali-kali tapi tak ada reaksi. Dia membiarkanku menyakitinya. Tanganku tak berhenti mencubit lengannya, menarik rambutnya agar dia mendongak menatapku. Tapi dia semakin menunduk. Rasa nyeri di perutku kini menjalar ke punggung. Sensasi sakitnya 2 kali lipat dari yang pertama. Tanganku berhenti memukuli Mas Ridwan. Kupegang perutku menahan sakit. Merasakan aku tak lagi memukulnya, Mas Ridwan mengangkat kepalanya. Melihatku meringis membuatnya terlihat khawatir. Dia langsung berdiri, berlari keluar kamar.
Tak lama dia kembali dengan beberapa orang yang dari pakaiannya pasti dokter dan perawat. Mereka menyuruhku berbaring, mau tak mau aku harus menurut. Lalu mereka mulai mengecek denyut nadi, tekanan darah sampai memeriksa luka yang ada di perutku. Ibu jangan terlalu banyak berkuat, nanti jahitannya bisa lepas, ucap dokter yang baru saja melakukan observasi kepada aku. Setelah berbicara sebentar dengan Mas Ridwan, mereka pamit untuk kembali ke ruangan. Dek, kamu gak boleh banyak bergerak, ucap Mas Ridwan. Mas, kok kamu tega sama aku? Kamu kan tahu aku menginginkan anak ini. Kenapa kamu tidak berusaha mempertahankannya? Tanyaku dengan wajah dipenuhi air mata. Mas Ridwan masih terdiam, bahkan menatapku pun dia enggan. Mas, jawab, teriakku. Maaf, dia sudah keluar sebelum aku membawamu ke rumah sakit, jawab Mas Ridwan lirih. Aku terdiam, kembali membuka lembaran ingatan yang terakhir kuingat. Tidak butuh waktu lama, akhirnya rentetan ingatan kembali terurai. Aku teringat ternyata semua salahku. Aku menangis meraung-raung. Maafkan aku, Mas. Aku yang membunuh anak kita, ucapku di sela tangis. Mas Ridwan menggeleng, lalu merengkuhku ke dalam pelukannya. Kami menangis bersamaan. Mas, maafkan aku. Ulangku lagi. Kamu gak salah. Mas yang salah membiarkanmu mengerjakan pekerjaan rumah. Harusnya aku mencarikanmu asisten rumah tangga, ucap Mas Ridwan. Setelah 2 minggu di rumah sakit, aku sudah dibolehkan pulang. Mama Anita hampir tiap hari datang menjengukku menemani bergantian dengan Mas Ridwan. Berangsur-angsur, perasaanku sudah bisa menerima apa yang menjadi takdir kami. Toh, setelah keadaanku pulih, aku dan Mas Ridwan bisa program lagi untuk mendapatkan anak. Aku sedang menunggu Mas Ridwan. Ketika Mama Anita datang bersamaan dengan Tante Ani dan wanita yang waktu itu datang ke rumah Mama, kalau tak salah namanya Siska. Gimana keadaan kamu? Tanya Tante Ani ketika baru saja masuk ke ruang perawatanku. Baik Tante, ucapku sekenannya. Dia tak mendekat ke arahku, malah langsung duduk di sofa yang berada di sudut kamar. Begitupun dengan Siska. Mama Anita mendekatiku, mengecup pipi kiri dan kanan lalu bertanya, apakah aku sudah makan? Ku jawab dengan sebuah anggukan. Mama Anita menyuruhku kembali istirahat. Aku menutup mata mencoba untuk tidur. Mertuaku mulai memperbaiki selimut, lalu ikut duduk bersama Tante Ani. Kami semua menunggu Mas Ridwan yang sementara dalam perjalanan. Mbak, gimana? Sudah tanya Ridwan? Dia mau kan? Ku dengar Tante Ani bertanya sesuatu kepada Mama. Jangan bicara di sini ya An, nanti kita lanjutkan di rumah saja, ucap Mama. Entah masalah apa yang mereka sedang bahas. Memang kenapa Mbak? Kebetulan ada Siska juga, supaya dia lebih termotivasi mendekati Ridwan. Kalau dia dengar sendiri, kalau Mbak setuju dan Ridwan juga tak keberatan. Kata-kata Tante Ani membuatku tak jadi terlelap. Mata tetap kututup, tapi pendengaranku kupertajam. Ya pokoknya jangan bicara di sini. Nanti biar Siska ikut ke rumah juga, jawab Mama Anita. Tak. Assalamualaikum. Terdengar salam dari luar. Pintu didorong perlahan. Wajah Mas Ridwan menyembul. Wajah yang tadinya cerah langsung berubah masam ketika melihat siapa yang ada di dalam ruangan. Mas Ridwan melangkah ke arahku, mengelus rambut dan mengecup kening. Dia lalu duduk di kursi samping ranjang tempat aku berbaring. Mas, kapan kita pulang? Tanyaku ketika suamiku baru saja menempelkan bokong ke kursi. Kamu sudah bisa bangun? Tanyanya. Aku mengangguk.
Tunggu suster datang dulu, setelah itu kita siap-siap pulang. Tak berselang lama, suster yang kami tunggu akhirnya datang juga. Dia membawa kwitansi pembayaran dan beberapa macam obat. Setelah menjelaskan cara minumnya, suster itu pamit keluar kamar. "Mah, ayo kita pulang," ajak Mas Ridwan setelah semua barang selesai dibawa ke mobil. Mama yang sedang asik bercerita perlahan bangkit. "Wan, Siska ikut di mobil kalian ya. Tante sama mama kamu mau singgah sebentar di swalayan," ucap Tante Ani yang ikut bangkit bersama mama. "Ngapain Siska ikut kami?" tanya Mas Ridwan. Wajahnya ditekuk 8 ketika berbicara dengan Tante Ani. "Wan, dia mau ke rumah, tapi kasihan kalau dia ikut kita ke swalayan. Tahu kan kalau emak-emak belanja lama dan rempong, takutnya dia bete nunggu," jelas Tante Ani. "Mau ngapain dia ke rumah?" tanya Mas Ridwan lagi. "Mau main, Mas," jawab Siska memotong cepat. "Di rumahku tak ada tempat main," jawaban Mas Ridwan membuat Siska terdiam. Aku menahan tawa sampai perutku sakit. Mas Ridwan mengangkatku dari tempat tidur dan menggendongku, menurunkan badanku yang sedikit berisi ini ke kursi roda, kemudian mendorongku meninggalkan kamar perawatan. Sepanjang koridor, Mas Ridwan tak berhenti membuatku tertawa dengan leluconnya. Mereka bertiga mengikuti dari belakang. Sampai di parkiran, aku kembali digendong masuk ke dalam mobil.